Lisa, bagian 48, karya S.R. Kusuma, ini dibacakan oleh penulisnya sendiri. Dan saat melihat hadiah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya itu, membuat Lisa merasa sangat bahagia. Dan tidak berhenti bersyukur memiliki sahabat-sahabat yang begitu baik dan perhatian kepadanya. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan daripada itu, semua adalah begitu banyak cinta yang ia dapat hari ini. Ketulusan yang ditunjukkan Lisa kepada kedua adiknya dan juga kepada seluruh karyawan rumah bajuku membuat Lisa menjadi sosok yang sangat dikagumi dan dihormati, tidak hanya di rumah bajuku, tetapi juga di rumah mode. Menjadi tokoh sentral di rumah bajuku tidak pernah membuat Lisa jumawa. Ia tetap menjadi gadis yang baik, rendah hati, dan sangat peduli kepada orang lain. Lisa tak segan-segan menolong siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Dan Lisa adalah sosok yang berjasa menyelamatkan rumah bajuku dari kebangkrutan. Kalau bukan karena Lisa dan Karin yang mati-matian mempertahankan rumah bajuku, karena Ibu Karimita akan menutup rumah bajuku yang saat itu sudah berada di ujung tanduk. Desas-desus akan ditutupnya rumah bajuku tentu saja menimbulkan kepanikan dan kesedihan yang mendalam bagi seluruh karyawan rumah bajuku. Karena dengan akan ditutupnya rumah bajuku sudah pasti mereka akan kehilangan mata pencaharian. Terlebih sebagian besar dari karyawan adalah ibu rumah tangga dengan status janda yang harus menghidupi anak-anaknya. Lisa yang beberapa hari terakhir ini kerap mendatangi rumah bajuku untuk melihat keadaan di sana pun tidak dapat menahan kesedihan saat hampir seluruh karyawan menyampaikan kegundahan hati mereka saat mendengar tempat di mana selama ini mereka menggantungkan hidup akan segera ditutup. Itu yang kemudian menggerakkan hati Lisa dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah mode demi menyelamatkan rumah bajuku. Bukan keputusan yang mudah bagi Lisa, perlu pemikiran dan pertimbangan yang cukup panjang. Melepas jabatan yang selama ini menjadi incaran banyak orang di rumah mode. Susah payah Lisa merintis karir mulai dari nol, hingga akhirnya berhasil menduduki jabatan sebagai kepala bagian di rumah mode. Fasilitas mewah, ruang kerja yang nyaman, dengan gaji yang menggiurkan, Lisa bahkan sudah tidak memikirkan hal itu lagi. Hati nuraninya telah menuntunnya untuk melakukan apa yang semestinya harus ia lakukan dengan segala konsekuensinya. Dan keputusan Lisa pindah ke rumah bajuku tentu saja mengejutkan banyak pihak. Terlebih untuk segelintir orang yang selama ini mengincar posisi Lisa. Mereka pun tidak habis pikir dengan Lisa karena lebih memilih rumah bajuku yang selama ini dipandang sebelah mata dibanding karirnya yang cemerlang di rumah mode. Kepergian Lisa dari rumah mode tentu saja membuat Ibu Karnita gelisah. Karena tidak dipungkiri, Lisa banyak berjasa mengembangkan rumah mode hingga memiliki banyak anak cabang di beberapa daerah. Namun, memberi angin segar untuk beberapa orang yang selama ini berambisi untuk menempati posisi Lisa akan menjadi kehilangan yang amat besar bagi karyawan rumah mode dengan sosok yang selama ini begitu baik dan bersahaja kepada setiap orang. Bahkan, Ibu Karmita harus berulang kali meyakinkan Lisa dengan keputusan gadis cantik itu. Akan tetapi, Lisa tetap pada pendiriannya untuk pindah ke rumah bajuku. Apapun keadaan rumah bajuku yang sedang tertati-tati saat ini, Lisa tidak peduli. Bu, beri saya waktu untuk mengembalikan rumah bajuku seperti dulu lagi. Saya akan berusaha semampu saya, dan kalaupun saya gagal, setidaknya saya sudah mencoba, kata Lisa saat itu berusaha meyakinkan Ibu Karmita yang seolah tidak rela karyawan kesayangannya itu harus meninggalkan rumah mode. Omset yang terus menurun dengan drastis dan biaya operasional yang tidak sedikit yang harus Ibu Karmita keluarkan membuat Ibu Karmita tidak berdaya. Rumah bajuku berada dalam situasi yang sulit.
Zendaya yang dipercayai Ibu Karnita menjadi ujung tombak kepemimpinan Rumah Bajuku tidak mampu mempertahankan eksistensi Rumah Bajuku yang banyak memiliki masalah. Segala upaya telah Zeni, begitu orang biasa memanggil gadis tinggi tegap itu, lakukan, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Lisa mengetahui kondisi Rumah Bajuku dan kemudian memutuskan untuk menghandle sementara Rumah Bajuku hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Karin sebagai sahabat sekaligus partner kerja Lisa di rumah mode pun memutuskan mengikuti jejak Lisa dan memilih membantu Lisa mengatasi masalah yang terjadi di Rumah Bajuku. Keputusan Karin itu tentu saja ditentang Lisa. Terlebih posisi Karin di rumah mode pun tak kalah prestisius. Sa, ingat pertama kali kita bekerja di rumah mode? Kita benar-benar dari nol, dan kita selalu bersama, berjuang bersama. Suka dan duka kita rasakan bersama, ucap Karin saat Lisa mempertanyakan keputusannya itu. Kita pernah menangis dan putus asa saat semua tidak berjalan seperti yang apa kita harapkan. Namun kita belajar banyak hal, dan lihat, hingga detik ini kita masih bersama. Dan bagaimana aku akan melepasmu pergi sendiri? Sambung Karin lagi. Kamu pikir aku akan membiarkanmu berjuang sendiri di sana? Tidak, Sa. Dan Lisa pun tak mampu berkata apa-apa. Kesetiaan sebagai seorang sahabat telah ditunjukkan oleh Karin kepadanya. Karin tidak hanya harus rela meninggalkan semua yang ia dapatkan di rumah mode demi untuk mendukung keputusannya menyelamatkan Rumah Bajuku dari ancaman PHK. Dan ia merasa beruntung memiliki Karin tidak hanya sebagai sahabat, tetapi juga rekan kerja yang hebat. Dan Ibu Karnita pun harus akur dengan keputusan dua pilar rumah mode itu dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kekacauan di Rumah Bajuku. Dan tidak sampai 1 tahun, Lisa dan Karin mampu membuat Rumah Bajuku bangkit kembali, bahkan melebihi ekspektasi Ibu Karnita. Seluruh pikiran dan tenaga mereka curahkan, tidak peduli siang maupun malam, mereka bekerja tanpa mengenal lelah. Lisa dan Karin benar-benar memulai dari nol, membenahi segala sesuatunya agar kembali berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lisa dan Karin bahkan tidak segan-segan turun ke lapangan untuk menawarkan baju-baju produksi Rumah Bajuku, tentu saja dengan desain dan motif yang lebih fresh dan kekinian. Rumah Bajuku selama ini memproduksi busana dengan motif nuansa batik. Hampir semua motif batik Nusantara tersedia di sana. Karena Lisa dan Karin telah melakukan banyak survei ke daerah-daerah yang memproduksi kain batik tradisional, sehingga bahan baku kain batik pun melimpah ruah. Dengan begitu banyak pilihan desain dan corak yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Itu mengapa kemudian Rumah Bajuku kebanjiran pesanan. Bahkan ada juga pemesan dari luar negeri yang tertarik dengan baju rancangan Lisa. Keberhasilan Lisa dan Karin tentu saja membuat Ibu Karnita merasa bangga dan terharu atas perjuangan dan kegigihan kedua gadis itu. Bersambung, selamat baca. Terima kasih.